Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Henry Yonathan Engvil. Bahan bacaan kita terambil dari Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus." Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu satu di dalam Kristus. Politik identitas masih menjadi pergumulan bangsa kita. Perbedaan identitas yang harusnya menjadi kekayaan justru mudah dipermainkan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Padahal persatuan dan kesatuan di dalam satu nama Indonesia adalah hal yang penting, justru merupakan kekuatan kita. Di saat kita bersatu sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita tidak perlu berdebat atau saling klaim siapa yang lebih tinggi, yang lebih unggul, atau siapa yang benar. Tidak serta-merta kepentingan dan kebenaran kelompok yang satu paling tepat digunakan untuk kelompok yang lain. Kepentingan bersama harusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa. Masalah identitas dan klaim kebenaran kelompok juga menjadi masalah di Galatia. Paulus bahkan menegur keras jemaat Galatia melalui suratnya. Ia menegaskan bahwa keselamatan bukan karena Yahudi dan hukum Taurat saja. Hukum Taurat hanyalah penuntun bagi bangsa Israel sampai Kristus datang menggenapinya. Keselamatan bukanlah karena melaksanakan hukum Taurat, tetapi mengimani Yesus Kristus. Siapapun boleh menerima anugerah keselamatan Kristus. Keselamatan tidak memandang ras, suku, jenis kelamin, status sosial maupun pekerjaan seseorang. Semua sama di hadapan Kristus. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita mengimani bahwa negara ini ada karena berkat dan rahmat Tuhan. Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah bagian dari karya keselamatan Kristus melalui perjuangan bersama para pendahulu yang bersatu padu. Oleh karena itu, anugerah kemerdekaan bukan hanya bagi satu kelompok, tetapi bagi bangsa Indonesia. Kenyataan sosial ini adalah bagian dari pengalaman iman kita di tengah hidup berbangsa dan bernegara. Panggilan kita sebagai pengikut Kristus tidak hanya sebagai individu atau terbatas di dalam persekutuan iman. Kesaksian kita adalah hidup bersama di dalam persatuan karena iman kita di dalam Kristus. Dari bahan renungan kita dapat direfleksikan, anugerah kemerdekaan bukan hanya bagi satu kelompok suku, ras, dan agama saja, tetapi bagi bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami setia dengan panggilan kami sebagai pengikut Kristus untuk hidup bersama dalam persekutuan karena iman dalam Kristus. Amin.